Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah beberapa kasus atau fakta tentang DC pinjol yang datang ke rumah dan menagih hutang ke kalian. Nah, banyak banget kasusnya yang DC pinjol ini datang lalu menagih uang dan meminta kalian untuk segera membayar, dan dia bilang kalau bayar dengan mereka, denda kalian akan dihapuskan dan kalian tinggal bayar pokoknya saja. Jadi bunga, denda, dan sebagainya akan dihapuskan dan kalian bisa bayar pokoknya saja. Nah, apakah benar demikian? Nah, jawabannya adalah tidak, teman-teman ya. Saya nggak tahu ada pinjol nggak yang menerapkan sistem seperti itu. Tapi menurut keyakinan saya nggak bakal ada DC pinjol atau mungkin aplikasi pinjaman online yang menerapkan sistem seperti itu. Jika bayar di DC, otomatis kalian tinggal bayar pokok dan nggak perlu bayar bunga dan denda dan lainnya, teman-teman. Nah, kenapa saya membahas hal seperti ini? Karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana itu yang kena tipu dari DC pinjol. Nah, sebenarnya ini bukan dari DC pinjol tempat dia yang meminjam uangnya ya, teman-teman. Tapi DC pinjol yang tahu atau mungkin oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan kesusahan kalian atau tunggakan bayaran kalian. Jadi dia tahu data kalian, kemudian dia datang seolah-olah memberikan solusi kepada kalian, dan dia ingin menolong kalian agar kalian cukup bayar pokoknya saja ke mereka. Nggak perlu pakai bunga, nggak perlu pakai denda, jadi kalian tinggal bayar apa yang kalian terima uangnya. Nah, otomatis dengan begini orang yang awam dan orang yang mungkin sudah kepepet pasti sangat senang sekali mendengar berita seperti ini, teman-teman. Cuman sayangnya ini adalah angin surga belaka dan ini hanyalah pembohongan ya. Banyak sekali oknum-oknum yang mengaku DC datang ke rumah para debitur yang meminjam. Nah, di situ mereka memberikan solusi seakan-akan itu sesuatu yang sangat menolong, padahal itu tidak, teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang kena tipu, nggak cuma 1-2 orang nih, banyak banget yang kena tipu. Dia bercerita kepada saya kalau dia itu kena tipu bahwa dia itu ditawari oleh DC dan dia bayar, tapi ujung-ujungnya selama sebulan 3 bulan nggak ada kabar dari DC tersebut, dan kemudian di aplikasi tempatnya itu juga masih dihitung hutang dan belum terlunasi sama sekali, teman-teman. Nah, oleh karena ini saya berharap kalian hati-hati ya, teman-teman. Tapi kalau bisa dibilang bisa nggak sih bang, pinjol itu kita cuman bayar pokoknya aja. Kalau misalnya kita sudah telat berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin ya, bisa nggak sih kita ajukan untuk bayar pokoknya saja dan kita nggak perlu bayar bunga dan nggak perlu bayar dendanya? Nah, jawabannya bisa banget, teman-teman. Kartu kredit aja bisa, apalagi pinjol gitu ya. Nah, namun yang perlu saya tekankan di itu nggak bisa instan ya, teman-teman. Perlu proses. Jadi kalian perlu melewati banyak proses tahapan ya, di teror lah, di maki-maki lah, di apapun lah, pokoknya intinya kalian akan diganggu terus-terusan sampai kalian membayar hutangnya. Namun jika kalian bisa bertahan dan kalian terus mengumpulkan uang untuk membayar atau mengumpulkan uang pokoknya saja, nah itulah saat kalian untuk bernegosiasi. Kalian ngobrol, kalian diskusi, kalian mengajukan permintaan untuk bayar pokok saja tanpa ada bunga, tanpa ada denda. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ingat, kalian juga harus meminta surat bukti pelunasan, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian sudah perjanjian deal, kalian bayar, tapi kemudian hari tiba-tiba muncul tagihan sisa bunga dan denda dan lain-lainnya itu. Nah, dengan surat pernyataan pelunasan itu adalah bukti kalian bahwa kalian sudah melunasinya, teman-teman. Jadi kalau di kartu kredit itu, teman-teman, biasanya kalau kalian benar-benar macet kreditnya, nggak bisa bayar sekali, nggak bisa cicil sedikit-sedikit, itu selama 6 bulan full ya. Nah, itu baru kalian bisa mulai mengajukan keringanan bunga, pemotongan bunga, diskon bunga, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin bisa sampai menggratiskan, teman-teman. Tapi kuncinya adalah kalian harus siapkan dulu uang untuk hutang pokoknya ya. Jangan sampai habis negosiasi kalian di deal ya, kalian bisa mereka mengizinkan kalian bayar pokoknya saja, tapi kalian nggak punya uangnya. Nah, ini bisa jadi akan berubah pikiran mereka dan akan terus menagih-nagih kalian, teman-teman. Nah, karena kalau kesepakatan seperti itu, ini adalah kesepakatan individu yang diajukan atau diproses secara perusahaan ya. Tapi bayangkan, misalkan kalian deal dengan orang A nih, PIC A, tapi kalian masih belum bisa. Nah, jelas mereka petugas dari pinjol tersebut tidak akan membuatkan surat pernyataan untuk kalian. Nah, jika orang itu resign atau digantikan kepada PIC yang lain atau orang yang lain ya, nah kalian akan repot lagi, harus negosiasi lagi. Jadi saya sarankan kalian kumpulkan uangnya dulu, baru kalian mulai negosiasi. Jadi bisa kok, teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin kalau pinjol legal ya tentunya. Beda kalau pinjol ilegal, bunga kalian bakal bisa bertumpuk berkali-kali lipat. Tapi kalau pinjol legal kan bunganya atau denda maksimal kan 100% dari pinjaman pokok ya. Jadi misal kalian hutang 500 ya, mentok-mentok total hutang kalian jadi 1 juta, 1 juta lebih dikit lah. Ada biaya lain-lain sedikit tentunya, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan kalian wawasan dan nggak terjerat atau nggak tertipu lagi oleh DC-DC pinjol yang menawarkan kepada kalian
bahwa kalian bisa membayar hutang pokoknya saja tanpa perlu bunga dan denda jika bayar ke mereka. Ingat, kalian pastikan dulu, kalian tanyakan dulu identitasnya, dan kalau perlu kalian telepon ke bagian kantor pinjaman, misal Akulaku, Kredivo, semuanya kalian telepon apakah benar bisa seperti ini. Kalau mereka CS yang bilang nggak bisa, berarti itu penipuan teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.